Kisah nyata cowok berusia 23 tahun ini bertingkah laku seperti bayi. Cowok ini bernama Robert. Kisah ini dimulai pada saat dia berusia 8 tahun, orang tuanya memiliki bisnis. Namun sangat disayangkan orang tuanya masuk penjara karena mencuri uang karyawannya. Karena hal tersebut Robert ditaruh di panti asuhan dan harus belajar hidup mandiri. Di panti asuhan Robert harus mengganti popok, menyuapi, dan itu terasa berat ya bagi anak kecil seusia dia. Pada suatu malam Robert mencoba meletakkan dot di mulutnya dan dia jadi merasa aman dan semakin mau melakukannya lagi. Orang panti asuhan tidak sadar kalau selama ini dot banyak yang menghilang karena diambil sama si Robert. Dan saat Robert beranjak dewasa, ia diam-diam membawa dot ke kampus. Dan setiap Robert merasa ketakutan, dia selalu menghisap dot di dalam kamar mandi. Dan lama-kelamaan kebiasaan Robert mulai bertambah, dari yang tadinya pakai dot, sekarang udah mulai pakai celemek dan merasa dirinya seperti diurus dan ditimang-timang. Kemudian Robert bertemu dengan seorang cewek bernama Bridget dan mereka berdua saling suka. Dan kebiasaan Robert ini tidak diceritakan pada pacarnya. Dan kebiasaan Robert bertambah lagi, dari yang tadinya pakai celemek dan menghisap dot, sekarang malah pengen pakai popok. Akhirnya Robert memutuskan untuk membeli popoknya. Robert pun sempat merasa bahwa yang dilakukannya ini seperti orang gila, tapi yang terpenting baginya adalah nyaman dan bahagia. Kemudian pada saat Robert sedang berpacaran dengan Bridget, ia pun berusaha menjaga jarak dengan si Bridget. Tujuannya agar si Bridget itu tidak tahu kalau sebenarnya si Robert itu sedang menggunakan popok. Bridget pun mulai curiga dengan tingkah lakunya si Robert. Pada saat Robert mengganti popoknya di kamar mandi rumahnya Bridget, Robert yang terlalu lama di kamar mandi membuat Bridget mengetuk pintunya. Si Robert malah jadi panik nih, dan akhirnya dia buang popoknya itu di dalam toilet. Dan hal ini membuat toilet jadi tersumbat, dan akhirnya air dari dalam toilet itu keluar dan membuat banjir. Di sini ayah Bridget pun datang, dan bersama dengan Bridget akhirnya mereka melihat sela-sela di pintu kamar mandi kok sudah banyak airnya. Dan akhirnya Bridget dan ayahnya memutuskan untuk membuka kamar mandinya saja. Pada saat Bridget dan ayahnya masuk ke dalam kamar mandi, dan ternyata Robert itu sedang menggunakan popok sambil menyumbat toilet. Robert pun kabur dan langsung masuk ke dalam mobil, serta dia juga memblokir akun media sosial milik Bridget. Dari hal ini tingkahnya Robert malah semakin parah. Pada saat Robert mau tidur, dia malah pindahin para bayi ke lantai dan dia malah tidur di kasur. Dan sebelum orang panti terbangun, ia harus segera meletakkan para bayi ke kasur. Robert pun mulai malu dan jijik dengan kondisinya ini. Kemudian Robert mencari soal kasusnya ini di internet, dan ternyata ada ribuan orang yang sama seperti dia. Kemudian Robert menemukan suatu website yang bisa memperlakukan orang seperti bayi, dari mengganti popok, menyuapi, dan semuanya. Di sini Robert mulai putus asa dan dia memposting dirinya di iklan dengan menggunakan nama yang tidak sesuai dengan dirinya. Kemudian ada seorang wanita yang menjawab dan meminta untuk bertemu di hotel saja. Di sini Robert mulai gugup sambil menggigit dot dan menggunakan celemek. Kemudian ada seseorang yang mengetuk pintu. Pas dibuka, pintunya itu ternyata Bridget. Robert bilang pada Bridget untuk jangan memberitahu kondisinya pada siapapun. Bridget bilang pada Robert kalau Robert tidak perlu malu padanya. Bridget pun mengerti kondisi Robert, pasti ada orang yang memiliki kondisi tertentu. Kemudian mereka berdua membicarakan tentang masa kecil mereka. Pada akhirnya Bridget membuat Robert sadar kalau Robert tidak bisa mengatasi ketakutannya pada masa kecil, Robert akan terus seperti ini. Robert yang ditinggalkan oleh orang tuanya pada masa kecil dan menjadi dewasa sejak kecil, hal ini membuat Robert takut dan trauma hingga dewasa, sehingga ia menggunakan dot, celemek, serta popok untuk mengatasi ketakutannya. Kemudian karena Bridget, Robert pun ikut terapi walaupun kondisinya belum pulih total. Pada akhirnya Bridget dan Robert berteman dan mereka berdua saling menjaga rahasia masing-masing. Dan terkadang Bridget berperan sebagai pengasuh dan Robert berperan sebagai bayi. Dan endingnya Robert merasa aman